Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gia Seti Werendani dengan NIM 22042231. Baiklah, saya akan membuat video presentasi yaitu mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu Bapak II Permana STMT. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang analisis uji persyaratan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Selanjutnya, em, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Selanjutnya itu eh, dua macam uji normalitas. Eh, yang pertama yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal, PP, normal QQ, histogram, stim, menggunakan stim layout, box plot, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Francia, Andresen-Darling, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk memilih mode regresi yang akan digunakan. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Uji tujuan uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis polerasi atau regresi linear. Pengambilan keputusan dalam uji linearitas. Pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, jika nilai probabilitas besar 0,05, maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah linear. Selanjutnya, jika nilai probabilitas kecil dari 0,05,
maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah tidak linear. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji heteroskedasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini juga dikenal sebagai uji homogenitas. Tujuan uji heteroskedasitas adalah bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan apabila berbeda disebut heterokedisitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak seharusnya terjadi kolerasi di antara variabel independen. Selanjutnya, mendeteksi adanya multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat digunakan faktor inflasi ragam, variance inflation factor atau VIF, jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai toleransi kurang dari 0,10, maka terjadi multikolinearitas. Selanjutnya masuk ke uji autokolerasi. Uji autokolerasi adalah analisis regresi yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Uji ini memastikan tidak ada kolerasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Cara menguji autokolerasi. Uji autokolerasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama yaitu uji Durbin-Watson. Yang kedua yaitu uji Large multiplier. Yang ketiga yaitu uji statistik Q. Yang keempat yaitu uji Rantes. Beberapa cara untuk mengatasi autokolerasi. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan satu, mengubah moda regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum. Yang kedua yaitu memasukkan variabel lag dari variabel terkait menjadi salah satu variabel bebas. Yang ketiga yaitu mengeluarkan satu atau lebih variabel bebas yang memiliki nilai kolerasi sederhana relatif tinggi. Yang keempat yaitu transformasi variabel. Yang kelima yaitu menambahkan data baru.
Baiklah, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu uji normalitas, itu memastikan data dan distribusi norma menggunakan metode visual dan statistik. Yang kedua yaitu uji linearitas, memeriksa hubungan linear antara variabel independen dan dependen diperlukan dalam analisis regresif. Yang ketiga yaitu uji heteroksiditas, menilai apakah varian residual tetap atau berubah, memastikan konsisten model regresi. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu uji multikolinearitas, itu mendeteksi kolerasi antara variabel independen yang tidak seharusnya ada dalam model regresi yang baik. Dan yang terakhir yaitu uji autokolerasi, memastikan tidak ada kolerasi antara kesalahan pengamatan pada waktu yang berbeda untuk validitas model regresi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.